Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Maulana dengan NIM 073002100006 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep dasar kestabilan lereng. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dasar kestabilan lereng merupakan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng, yang meliputi dari beban. Beban merupakan faktor utama yang mempengaruhi stabilitas lereng. Beban yang dikenakan pada lereng dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk beban gravitasi dan material, tanah, atau batuan. Lalu ada kelerenganan lereng, yaitu merupakan kemiringan yang merupakan faktor penting dan dapat menentukan stabilitasnya. Kelerengan yang curam cenderung lebih tidak stabil daripada kelerengan yang landai. Lalu ada kekuatan dan kelemahan material di mana mencakup pemahaman terhadap sifat-sifat material yang membentuk lereng, termasuk kekuatan dan kelemahan material seperti tanah dan batuan. Lalu ada gaya-gaya yang bekerja pada lereng. Tik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi gaya-gaya yang bekerja pada lereng seperti gaya gravitasi, gaya geser, serta gaya-gaya lainnya yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Lalu ada air tanah atau air permukaan di mana dapat menyebabkan penyebab terjadi utama kegagalan lereng. Peningkatan kadar air dapat meningkatkan risiko kegagalan air. Air juga dapat menambah beban hidrostatik pada lereng yang dapat memperburuk kondisi stabilitas. Kemudian, jelaskan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan geometrik lereng terbuka tipikal yang menunjukkan hubungan antar sudut lereng secara keseluruhan, sudut antar ram, dan geometri bangku. Dan di bawah ini merupakan keterangan-keterangan dari beberapa, yaitu yang pertama ada overall slope angle atau sudut lereng keseluruhan, di mana ini adalah sudut antara garis datar terbawah lereng dengan garis paling atas lereng. Lalu ada bench height atau tinggi bench. Ini adalah tinggi vertikal antara dua tingkat atau bench pada tambang. Kemudian ada bench width atau lebar bench, di mana lebar dari setiap bench atau tingkat yang mempengaruhi stabilitas bench yang lebih besar memberikan dukungan lebih untuk mencegah longsoran. Lalu ada ram atau jalur akses, di mana ini merupakan jalur diagonal yang digunakan untuk akses naik atau turun atau bench. Kemudian ada interram angle atau sudut antar ram, di mana sudut yang dibentuk antara dua ram yang berurutan, di mana sudut yang lebih rendah, lebih aman, tapi membutuhkan penggalian lebih banyak batuan. Kemudian ada bench face angle atau sudut wajah bench, di mana ini merupakan sudut kemiringan vertikal dari wajah bench. Sudut ini harus didesain untuk menghindari longsoran atau kegagalan lereng. Kemudian ada pit deep atau kedalaman lubang tambang. Ini merupakan kedalaman total dari tambang dari atas ke bawah. Kemudian ada pit crest atau puncak lubang tambang, dan toe off slope atau kaki lereng. Ini merupakan titik-titik paling atas dan paling bawah dari tambang terbuka. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik. Pengambilan data untuk keperluan geoteknik diawali dengan mengidentifikasi lokasi, di mana mengidentifikasi lokasi yang akan dianalisis adalah langkah pertama dalam proses pengumpulan informasi. Lokasi ini harus mencakup area yang relevan untuk mendukung data perencanaan geoteknik tambang. Kemudian dilakukan studi geologi, di mana studi geologi ini dilakukan untuk memahami karakteristik geologis di lokasi proyek. Ini termasuk mengidentifikasi jenis tanah, lapisan batuan, sifat hidrologi, dan potensi ancaman geologi seperti longsor. Kemudian dilakukan pengukuran lapangan. Data lapangan seperti pengeboran tanah, pemetaan geologi, dan pengukuran topografi dilakukan untuk mendapat informasi yang diperlukan. Kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah dan batuan. Dilakukan untuk menganalisis sifat-sifat mekanik fisik dan kimia dan material yang akan dianalisis. Kemudian dilakukan uji laboratorium, di mana sampel tanah yang diambil dari lokasi proyek kemudian diuji di laboratorium. Pengujian ini termasuk uji kekuatan geser, uji konsolidasi, uji permeabilitas, dan sebagainya. Kemudian ada analisis data, di mana data yang diperoleh dari pengukuran lapangan dan pengujian laboratorium kemudian dianalisis untuk menentukan parameter geoteknik yang diperlukan untuk desain struktur, seperti daya dukung tanah dan lain-lain. Kemudian dilakukan interpretasi. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk memahami potensi resiko geoteknik yang mungkin saja terjadi.
Lalu yang terakhir adalah penyusunan laporan, di mana hasil pengambilan data, analisis, dan interpretasi kemudian disusun dalam bentuk laporan geoteknik yang lengkap. Laporan ini berisi informasi tentang kondisi tanah, rekomendasi desain, serta langkah-langkah pengendalian risiko yang perlu untuk memastikan keberhasilan proyek. Kemudian, jelaskan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini terdapat beberapa keterangan, yaitu dimulai dari scan length atau garis pemindaian. Garis pemindaian ini merupakan garis lurus yang digambarkan di sepanjang permukaan outcrop yang diukur. Data diskontinuitas dikumpulkan sepanjang garis ini. Kemudian ada keterangan C. Huruf C menunjukkan jarak antara diskontinuitas yang berurutan yang dikenal sebagai spacing. Kemudian ada huruf T, di mana di situ merupakan garis tebal. Garis tebal yang digambar melintas garis pemindaian menunjukkan kehadiran diskontinuitas. Panjang garis ini menggambarkan keberlangsungan diskontinuitas tersebut, yang mengindikasikan seberapa jauh diskontinuitas ini berlanjut di dalam masa batuan. Kemudian ada L1 dan L2. Itu merupakan panjang garis pemindaian, yang merupakan panjang total dari garis pemindaian yang digunakan untuk mengukur diskontinuitas. Kemudian ada sudut I dan sudut S. Sudut ini menunjukkan orientasi dari diskontinuitas relatif terhadap horizontal atau sudut S dan garis pemindaian sudut I. Kemudian soal nomor 3.1, jelaskan prinsip kuat geser batuan. Prinsip kuat geser batuan berdasarkan hukum Coulomb merupakan prinsip dasar kuat geser batuan dijelaskan oleh hukum Coulomb. Hukum ini menyatakan bahwa kuat geser yang diperlukan untuk membuat sebuah batuan bergeser pada bidang geser itu adalah proporsional dengan normal stres yang ditetapkan pada bidang tersebut ditambah dengan adanya koefisien gesekan secara matematis. Persamaan kuat geser Coulomb dapat ditulis dengan rumus tau sama dengan C aksen ditambah dengan sigma tan P, di mana tau adalah kuat geser pada bidang geser dengan satuan Pascal. C aksen adalah kuat geser kohesi efektif dengan satuan Pascal, di mana ini adalah kekuatan internal batuan untuk menahan geser tanpa adanya tekanan normal. Lalu ada sigma, di mana ini adalah tegangan normal efektif dengan satuan Pascal. Tegangan normal yang diterapkan pada bidang geser setelah mempertimbangkan tegangan air pori di dalam batuan. Dan ada P. Ini merupakan sudut gesek efektif yang disimbolkan dengan radian. Sudut antara bidang geser dan bidang normal di mana batuan akan mulai bergeser secara plastis. Kemudian di soal 3.2 ini merupakan soal menjelaskan konsep efek skala terhadap massa batuan seperti gambar di bawah ini. Jadi di gambar di bawah ini merupakan efek skala terhadap massa batuan yang dapat diilustrasikan melalui hubungan antara gaya geser dan tegangan normal pada permukaan retakan untuk 5 kondisi geologi yang berbeda. Berikut adalah gambaran grafik yang menggambarkan hubungan untuk kondisi-kondisi yang berbeda seperti yang dijelaskan dalam Transportation Research Board pada tahun 1996, yaitu yang pertama adalah kondisi retakan terisi. Kondisi retakan terisi atau infiltrate fracture. Pada kondisi retakan terisi, permukaan retakan umumnya memiliki kehalusan dan kekakuan yang relatif rendah karena adanya bahan pengisi di dalam retakan. Lalu grafik akan menunjukkan bahwa tegangan geser yang diperlukan untuk memicu pergerakan pada permukaan keretakan relatif rendah dibanding dengan tegangan normal yang diterapkan. Lalu yang kedua ada kondisi retakan halus atau smooth fracture. Pada kondisi retakan halus, permukaan keretakan cenderung lebih halus dan memiliki sedikit tonjolan. Grafik akan menunjukkan bahwa tegangan geser yang diperlukan untuk memicu pergerakan pada permukaan keretakan lebih tinggi dibandingkan dengan retakan terisi, namun masih relatif rendah dibandingkan dengan kondisi lainnya. Lalu ada kondisi retakan kasar atau rock fracture, di mana pada kondisi retakan kasar, permukaan keretakan memiliki tonjolan dan alur yang jelas yang mengakibatkan permukaan yang lebih kasar. Grafik akan menunjukkan bahwa tegangan geser yang diperlukan untuk memicu pergerakan pada permukaan keretakan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi retakan halus. Lalu ada kondisi batuan retak kuat atau fracture strong rock, di mana pada kondisi batuan retak yang kuat, batuan memiliki kekuatan yang tinggi dan retakan biasanya lebih tertutup atau kurang terbuka.
Grafik akan menunjukkan bahwa tegangan geser yang diperlukan untuk memicu pergerakan pada permukaan keretakan sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Lalu yang kelima adalah kondisi batuan utuh lemah atau intact weak rock, di mana pada kondisi ini batuan utuh yang lemah batuan memiliki kekuatan yang rendah dan tidak ada keretakan yang signifikan. Sehingga grafik akan menunjukkan bahwa ketegangan geser yang diperlukan untuk memicu pergerakan pada permukaan batuan sangat rendah dibandingkan dengan kondisi lainnya. Lalu soal 3.3 yaitu menjelaskan kelas massa batuan seperti gambar di bawah ini. Jadi gambar di bawah ini merupakan diagram alir yang membagi klasifikasi kekuatan batuan berdasarkan struktur geologinya dan memberikan paduan tentang pendekatan yang harus digunakan untuk menghitung kekuatan geser dari batuan atau massa batuan. Diagram ini terbagi menjadi dua jalur gantung pada keberadaan permukaan geser sepanjang diskontinuitasnya. Diagram ini dibagi menjadi dua jalur berdasarkan jawaban atas pertanyaan sliding surface along discontinuity, yang berarti apakah terdapat permukaan gelincir sepanjang diskontinuitas? Jika terdapat atau ya, maka permukaan gelincir sepanjang diskontinuitas kita arahkan ke dua kondisi, di mana jika ada pasangan sendi yang berpotongan atau pair of interaction joints dan sendi sejajar dengan wajah joints parallel to face, kita harus mempertimbangkan kekuatan geser dari diskontinuitas tersebut. Namun jika tidak, terdapat permukaan gelincir yang jelas, kita diarahkan ke dua skenario lainnya. Maka batuan yang retak, rapat, atau closely fractured rock memerlukan perhitungan kekuatan dari seluruh massa batuan dengan retakan tersebut. Lalu batuan masif yang lemah atau weak massive rock ini memerlukan perhitungan kekuatan dari keseluruhan massa batuan yang lemah. Untuk section 4.2, 4.3, atau section 4.4, 4.5, ini mengarah kepada bagian tertentu dari sumber informasi atau dokumentasi yang menjelaskan secara rinci bagaimana menghitung kekuatan geser berdasarkan jenis ukuran geologi tersebut. Lalu, soal 3.4 yaitu menjelaskan pengertian dari konsep kuat geser dari bidang diskontinu sesuai gambar di bawah ini. Jadi untuk gambar A ini merupakan uji geser diskontinitas. Konsep kuat geser dari bidang diskontinu atau uji geser diskontinitas adalah metode untuk menentukan kekuatan geser relatif dari suatu bidang retakan atau diskontinitas dalam batuan. Diskontinitas ini bisa berupa retakan, sambungan, atau bidang lemah lainnya dalam massa batuan. Tujuan utama dari uji geser diskontinitas adalah untuk memahami perilaku geser dan stabilitas dari diskontinitas tersebut, yang sangat penting dalam rekayasa geoteknik, terutama dalam analisis stabilitas lereng yang melibatkan batuan. Kemudian, untuk gambar yang B ini merupakan kurva tegangan perpindahan geser. Kurva tegangan perpindahan geser merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan geser yang diterapkan pada batuan dan perpindahan atau deformasi geser yang tidak terjadi atau yang terjadi pada permukaan diskontinu tersebut. Pada dasarnya, konsep ini menggambarkan bagaimana tegangan geser yang diterapkan pada permukaan diskontinu berubah seiring dengan jumlah perpindahan atau deformasi geser yang terjadi. Ketika tegangan geser diterapkan, batuan akan mulai bergerak atau mengalami deformasi geser. Lalu, pada gambar yang C ini merupakan garis kekuatan Moore column, di mana garis kekuatan Moore column ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal pada sebuah bidang diskontinitas dalam batuan. Konsep ini didasarkan pada prinsip hukum kolom untuk gesekan dan diaplikasikan dalam analisis stabilitas lereng. Pada dasarnya, garis kekuatan Moore column menunjukkan tegangan geser maksimum yang dapat diresistensi oleh bidang diskontinitas pada batuan. Konsep ini mempresentasikan dalam diagram Moore column, di mana sumbu tegangan normal dan tegangan geser digunakan untuk menggambarkan keadaan tegangan pada bidang diskontinitas. Lalu, pada gambar yang D, ini merupakan garis Moore column untuk kekuatan puncak dan residu. Garis Moore column untuk kekuatan
Geser puncak adalah garis yang menggambarkan kombinasi tegangan normal dan tegangan geser yang menghasilkan kegagalan pada titik puncak dari suatu percobaan uji geser. Sedangkan garis Mohr Coulomb untuk kuat geser residu adalah garis yang menggambarkan kombinasi tegangan normal dan tegangan geser yang diperlukan untuk menjaga kestabilan pada permukaan diskontinuitas setelah kegagalan yang permanen terjadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.